Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Pakaya dari kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang kebudayaan yang ada di Gorontalo. Pertama-tama yang saya hormati Kak Andris Kamalai SPD MPD selaku dosen saya, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur saya aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga yang insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita yang masih tetap konsisten menjalankan ajaran beliau. Oke, langsung saja, karena dalam judul yaitu kebudayaan yang ada di Gorontalo, saya akan mengambil karena dengan tema kebudayaan yang ada di Gorontalo, saya akan mengambil judul kebudayaan Tanggomo, atau yang sering kita dengar tradisi Tanggomo. Tradisi Tanggomo ini sudah diketahui oleh beberapa remaja atau beberapa anak muda yang ada di beberapa daerah, tetapi ada juga remaja-remaja atau orang-orang yang sudah tidak mengenal yang namanya tradisi Tanggomo. Mengapa? Salah satu faktor yang paling mempengaruhi yaitu kurangnya minat untuk belajar bahasa daerah atau bahasa Gorontalo. Karena pada dasarnya untuk mengetahui atau untuk belajar Tanggomo, kita harus mengenal atau mengetahui bahasa daerah, bahasa Gorontalo. Karena Tanggomo ini dilantunkan atau disyairkan dengan menggunakan bahasa daerah. Jika kita tidak mengetahui arti bahasa daerah, maka kita akan sulit belajar atau mengartikan dari Tanggomo tersebut. Oke, Tanggomo itu sendiri yaitu sebuah syair untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terdahulu. Tanggomo ini sering dipakai oleh masyarakat terdahulu untuk menyampaikan informasi. Tetapi di era sekarang, karena sudah semakin canggihnya teknologi untuk menyampaikan berita atau informasi, sudah tidak menggunakan penyair-penyair seperti lalu, karena di sini kan sudah ada televisi, radio, banyak internet untuk mengakses berbagai informasi. Jadi Tanggomo ini sudah semakin tenggelam. Tetapi ada di beberapa daerah tradisi ini masih tetap dilestarikan. Contohnya seperti yang ada di Gorontalo Utara. Saya sendiri sebagai anak muda atau salah satu penghuni Gorontalo Utara pernah belajar Tanggomo, pernah mendengar Tanggomo. Hal ini karena ada suatu senior yang mau mengembangkan tradisi ini, dan alhamdulillah beberapa remaja yang ada di Gorontalo Utara itu telah mengetahui Tanggomo. Perlu kita ketahui bersama, jika kita menguasai atau mengetahui bahasa daerah kita, maka kita tidak akan kesulitan untuk belajar Tanggomo ini, karena Tanggomo ini merupakan salah satu tradisi atau kebudayaan yang ada di Gorontalo. Bayangkan saja jika suatu kebudayaan yang sudah lama kita lestarikan terkikis oleh zaman tenggelam, maka bisa dibilang bahasa kita juga kan tenggelam, karena Tanggomo ini merupakan satu faktor pendukung untuk kita lebih ingin belajar bahasa Gorontalo. Jadi Tanggomo ini merupakan dengan fungsi utamanya lalu untuk menyampaikan informasi, tetapi karena ada beberapa faktor hal yang menyebabkan Tanggomo ini sudah mulai terkikis zaman, karena mungkin sudah banyak alat-alat teknologi untuk mengetahui informasi dari luar. Jadi Tanggomo ini sudah jarang dipakai. Tetapi bagi kita anak remaja yang insya Allah sebagai penerus bangsa, sebagai penerus pemerintah, seharusnya kita harus belajar Tanggomo, karena Tanggomo ini merupakan suatu kebudayaan yang ada di Gorontalo. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, mari kita belajar Tanggomo. Bukan hanya belajar bagaimana sih Tanggomo itu, apakah isi arti-arti Tanggomo, tetapi kita harus mengetahui bagaimana menyairkan Tanggomo. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan mengenai Tanggomo, hilangnya Tanggomo di Gorontalo
apa fungsi dari tanggomo, bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.